Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar materi Akidah Akhlak kelas 4. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Anda dan Niza untuk memimpin doa. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustazah lihat semuanya masuk semua ya, tidak ada yang izin, semuanya sehat. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, di kelas 3 belajar 3 kalimat thayyibah. Yang pertama yaitu kalimat subhanallah, yang kedua adalah kalimat thayyibah masya Allah, dan yang ketiga adalah Allahu Akbar. Namun dalam pertemuan hari ini kita akan belajar satu kalimat thayyibah yaitu subhanallah. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat melafalkan kalimat subhanallah. Yang kedua, peserta didik dapat melafalkan kalimat thayyibah subhanallah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebut arti kalimat subhanallah. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan waktu yang tepat dalam membaca kalimat thayyibah subhanallah. Anak-anak, ayo amati gambar berikut. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ya, ada sebuah pemandangan alam yang begitu indah, sebuah pantai yang menenangkan, sebuah pantai yang cantik dan elok. Apa kalimat thayyibah yang kamu ucapkan ketika melihat sebuah pantai yang begitu indah dan menawan? Ya, kalimat subhanallah. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan pengertian dari subhanallah. Subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih, yaitu kalimat pujian kepada Allah. Subhanallah artinya Maha Suci Allah, diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau keindahan. Akan tetapi, ketakjuban atau keindahan tersebut murni terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan manusia. Berikutnya, kapan waktu pengucapan kalimat subhanallah? Yang pertama, ketika melihat keindahan dan kekayaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kedua, merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya ketika kita mendengar berita gempa bumi, ada badai, ada petir, kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah. Yang ketiga, ketika kita merasa heran terhadap sikap seseorang, contohnya adalah sikap anak yang kaku, kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah. Yang keempat, ketika kita berzikir setelah selesai sholat fardu, nah itu juga dianjurkan membaca kalimat Subhanallah sebanyak 33 kali. Dan terakhir, kapan waktu mengucapkan kalimat Subhanallah? Yaitu saat kita mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan di dalam sholat. Berikutnya adalah hikmah mengucapkan kalimat Subhanallah. Yang pertama, hikmahnya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Yang ketiga, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang indahnya kalimat Subhanallah. Nah, dari apa yang sudah Ustazah sampaikan, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan secara bersama-sama. Apa tadi pengertian tentang Subhanallah? Jadi kalimat Subhanallah itu juga disebut dengan kalimat tasbih, yang artinya adalah Maha Suci Allah. Adapun hikmah kita mengucapkan kalimat Subhanallah adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita semakin dekat dengan Allah dan mempertebal keimanan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Maka dari itu anak-anak, mari kita biasakan untuk membaca kalimat thayyibah Subhanallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian agar anak-anak lebih memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan, Ustazah akan memberikan 5 soal isai kepada anak-anak. Mohon nanti dikerjakan di buku tulis, dijawab dengan baik dan tepat. Adapun 5 pertanyaannya adalah: yang pertama, apakah pengertian dari kalimat thayyibah? Yang kedua, Maha Suci Allah adalah merupakan bagian dari kalimat thayyibah yang bunyinya. Yang ketiga, kapan kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah? Dan yang keempat, mengapa kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah? Dan yang kelima, apa akibatnya jika kalian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah? Itulah tadi anak-anak pembelajaran kita. Ustazah berharap mudah-mudahan apa yang dapat Ustazah berikan kepada anak-anak itu bermanfaat untuk bekal anak-anak dunia dan akhirat. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan ilmu anak-anak berkah dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Baik anak-anak, salam sehat. Madrasah hebat.
Madrasah Bermartabat MI Asy-Syiddiyah Jaya dan